Bismillah, hadis khamr adalah penyakit. An Wa'il al-Hadrami anna Tariq bin Suwaid al-Ju'fi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khamr fanahahu aw kariha ay yasna'aha faqala innama asna'uha lid-dawa faqala innahu laysa bidawa walakinnahu da'. Rawahu Muslim. Dari Wa'il al-Hadrami meriwayatkan bahwa Tariq bin Suwaid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamr, maka beliau melarang atau membenci bila dia membuatnya. Dia berkata, "Sungguh aku membuatnya hanya untuk obat." Beliau bersabda, "Khamr itu bukan obat, tetapi penyakit." Faedah dari hadis ini diantara yang pertama, syariat Islam yang bijaksana mengharamkan sesuatu karena bahaya yang dominan dan kerusakan murni pada sesuatu tersebut. Yang kedua, haramnya menggunakan khamr sebagai obat karena ia sendiri adalah penyakit. Yang ketiga, khamr mengakibatkan penyakit fisik, jantung, gagal ginjal, mandul dan lain-lain, dan psikis, malas, pikiran buntu dan lain-lain. Yang keempat, semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu dan bertanya tentang perkara yang bermanfaat untuk diamalkan dan mudarat untuk dijauhi. Yang kelima, indahnya syariat Islam. Hadis Jazirah Arab. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab hingga aku tidak membiarkan di dalamnya kecuali orang-orang Muslim." Hadis riwayat Muslim. Faedah dari hadis ini diantaranya yang pertama, seorang Muslim tidak boleh tinggal bersama non-Muslim di satu negeri. Ini adalah hukum khusus bagi Jazirah Arab sebagai negeri para nabi. Yang kedua, tidak diperkenankan memberi jalan bagi Yahudi maupun Nasrani juga kafir lainnya untuk tinggal menetap di Jazirah Arab. Yang ketiga, wajib mengeluarkan orang kafir dari Jazirah Arab sebagai negeri yang diberkahi dan menjaganya dari percampuran dengan agama lain. Yang keempat, wajib melarang orang kafir untuk punya aset tanah maupun bangunan dan lain-lain di Jazirah Arab karena hal ini bagian dari memberi akses mereka tinggal di sana. Yang kelima, haram membangun gereja atau tempat ibadah lainnya di sana dan wajib membongkar bangunan yang baru diadakan sebab di tempat ibadah tersebut diadakan bakti atau peribadatan yang batil dan sesat. Yang keenam, menghormati dan mencintai Jazirah Arab sebagai asal mula Islam. Di dalamnya ada Ka'bah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Disitulah kehormatan kaum muslimin yang harus dijaga dan disterilkan dari Yahudi, Nasrani, dan kafir lainnya. Yang ketujuh, jika ada pihak yang menekan dan mengupayakan pemukiman mereka, maka wajib bagi kaum muslimin untuk memeranginya. Yang kedelapan, adapun orang kafir yang datang dengan kontrak kerja yang jelas masanya dan hak kewajibannya, maka ini bukan tinggal menetap yang terlarang, karena sifatnya adalah hajat kebutuhan dan sementara atau temporer. Selesai kontrak, mereka akan pulang ke negara asalnya. Hadis jihad.
An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa hadha haditsun sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjihadlah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ini adalah hadis yang sahih. Faedah dari hadis ini diantaranya yang pertama, perangilah orang kafir dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Yang kedua, jihad dengan harta bisa berupa penyaluran dana ke medan dakwah di jalan Allah Ta'ala. Yang ketiga, perintah untuk berjihad adalah fardu wajib, bisa ain dan bisa pula fardu kifayah. Yang keempat, memerangi kafir atau musyrik bukan demi harta dan negeri mereka atau penjajahan, tetapi demi pembersihan bumi dari syirik atau kekufuran, juga keselamatan kaum muslimin dari keburukan mereka. Yang kelima, nas hadis menyebutkan musyrikin sebagai misal atau contoh, tetapi maksudnya mencakup kaum kafir dan munafik. Yang keenam, pilihan jihad itu dengan jiwa, harta, dan lisan sesuai maslahat, kebutuhan, serta manfaatnya.